UHAMKA adalah perguruan tinggi swasta terbaik di Jakarta yang terakreditasi A. Dalam proses belajar mengajar, UHAMKA mengedepankan nilai al-Islam dan kemuhammadiyaan dalam membentuk lulusan yang unggul secara intelektual dan spiritual. Salah satunya adalah FKIP UHAMKA dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang terakreditasi A dan menghasilkan lulusan yang kompeten sebagai tenaga pengajar yang profesional di instansi pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Afifah Farah Azhara, mahasiswi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil observasi pengenalan lapangan persekolahan atau PLP1 di SMP Negeri 163 Jakarta pada tanggal 30 September 2021. Tujuan dari PLP1 yaitu menumbuhkan landasan jati diri pendidik sebagai calon pendidik. Meskipun masih dalam masa pandemi COVID-19, saya bersama dengan keenam rekan saya berkesempatan untuk mewawancarai dua narasumber secara langsung. Pertama, Ibu Dr. Anda Sitriana Pranawingrum selaku Kepala Sekolah dan Ibu Dr. Anda Sri Haryanti selaku Guru Pamong Bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. SMP Negeri 163 Jakarta semulanya bergabung dengan SMP 46. Orang sering menyebut dengan istilah filial 46. Namun, saat ini sudah terpisah dengan sekolah induknya. Berikut adalah intisari jawaban narasumber dari hasil wawancara. Dimulai dari kepala sekolah sebanyak 6 topik. Meskipun masih pada masa pandemi, cara kepala sekolah memahami karakteristik peserta didik yaitu: pertama, pertemuan wali murid baru melalui Zoom sebagai pembekalan PJJ. Kedua, penyebaran pranala Google Formulir terkait persiapan PJJ, mengenai gawai yang digunakan anak, apakah milik sendiri atau pinjam orang lain. Ketiga, memberikan dukungan kuota bagi yang kurang mampu berdasarkan data penerima KJP dan murid berprestasi direkap oleh wali kelas untuk nama yang bersangkutan. Keempat, evaluasi minimal 1 bulan sekali. Kepala sekolah bersama guru mengevaluasi hasil pembelajaran berdasarkan pemantauan baik secara psikis, psikologis, dan emosional anak. Terkait struktur organisasi di SMP 163, pada prinsipnya masih sama, hanya berbeda cara kerjanya saja. Namun, pada masa pandemi COVID-19, ada penambahan struktur tim IT dan Satgas COVID. Tim IT membantu guru yang kurang ahli dalam IT, seperti membuat presensi, pengumpulan foto, dan media online. Berikutnya Satgas COVID, merawat sarpras, penyemprotan disinfektan di sekolah, memantau kesehatan anak dengan mencatat data vaksin, data riwayat COVID keluarga, dan penyakit bawaan yang akan dilaporkan ke dinas. Berikut adalah tata tertib peserta didik SMP Negeri 163 Jakarta. Pada prinsipnya masih sama, namun pada masa pandemi, penggunaan seragam murid baru dapat dimaklumi sekolah atas situasi dan kondisi ekonomi yang dialami siswa dan keluarga. Dalam pembelajaran daring, guru harus update. Selain itu, dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif karena sistem blended learning agar siswa tidak jenuh dan pembelajaran lebih bervariatif. Kegiatan seremonial formal di SMP Negeri 163 Jakarta ada banyak sekali. Bila sebelum pandemi akan dilaksanakan di sekolah maupun di luar sekolah.
Namun, pada masa pandemi adanya perbedaan baik perayaan dan perlombaan, yaitu hanya dengan online melalui Zoom meeting atau memanfaatkan media sosial seperti Instagram. Sebelumnya, harus diketahui terlebih dahulu apa makna dari tiga kata tersebut. Pertama, kurikuler, yaitu kegiatan untuk mempelajari mata pelajaran umum untuk memenuhi kurikulum. Kedua, kokurikuler, kegiatan untuk memperdalam kompetensi dasar pada kurikulum. Ketiga, ekstrakurikuler, kegiatan untuk mengasah minat dan bakat peserta didik. Keseimbangan tiga hal tersebut dengan memberikan apresiasi terhadap kegiatan. Pertama, kegiatan mengadakan literasi. Kedua, kegiatan menciptakan karya. Ketiga, kegiatan menyalurkan hobi. Selain itu, biasanya pada hari Jumat di kegiatan keagamaan dengan membaca tadarus, dakwah, dan membaca puisi agama. Bahkan, di hari besar seperti perayaan 17 Agustus dan kelas meeting anak OSIS yang akan menanganinya. Apresiasi yang dilakukan oleh sekolah yaitu dengan mendokumentasikan dan mengunggahnya di akun Instagram. Terkait dengan hadiahnya, yaitu dengan berbentuk uang elektronik, Diamond Mobile Legends, kuota, dan pulsa untuk kegiatan daring agar meningkatkan semangat siswa. Kegiatan pembiasaan dan kebiasaan positif di SMP 163 adanya 3 kegiatan. Senin pagi 2 kegiatan, Selasa sampai dengan Kamis pagi 3 kegiatan, pada hari Jumat 6 kegiatan. Pada Senin pagi adanya 2 kegiatan, yaitu kegiatan apel dan pembinaan wali kelas, dilakukan 2 minggu sekali. Pada Selasa sampai dengan Kamis pagi, adanya pembiasaan tadarus untuk yang Islam dan doa bersama untuk yang non-Islam, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada hari Jumat, adanya kegiatan sarapan bersama, literasi bersama, manajemen kolbu, kerja bakti, peduli lingkungan, dan sholat Jumat. Namun, dalam keadaan daring, biasanya anak diminta untuk membuat kolase foto atau mengirim video seperti membersihkan lingkungan, menata tanaman, membersihkan tempat tidur, menyapu, dan sebagainya. Pada masa pandemi COVID-19, sekolah hanya bisa memantau dari jauh. Maka dari itu, sekolah menghimbau wali murid untuk membina kegiatan positif agar tetap dilakukan walau hanya di rumah. Selanjutnya beralih kepada guru pamong sebanyak 4 topik. Persiapan dan penerapan pembelajaran selama daring terdapat 4 aspek. Pertama, video pembelajaran harus sesuai dengan RPP. Hal tersebut dibuat sebagai perangkat pembelajaran. Kedua, siswa harus aktif mencari materi pembelajaran pada YouTube dan Google. Hal tersebut dilakukan agar siswa dapat mengembangkan materi yang didapatnya. Ketiga, membuat RPP yang lebih simpel dan sederhana. Hal ini berguna agar pemberian tugas tidak memberatkan siswa. Keempat, membuat soal yang berpotensi studi kasus dan nalar. Hal ini diterapkan sebagai bentuk meningkatkan daya pikir anak. Belum lama ini di SMP 163 adanya pembukaan PTMT. Maka dari itu, PKM level 3 ya. Nah ini pembelajaran tatap muka ya tentunya masih tetap diperlukan. penerapan sistem pembelajaran pada masa daring adanya perbedaan dengan masa normal. Pertama, pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kedua, kendala jaringan dan kehabisan kuota saat pembelajaran berlangsung. Meskipun adanya perbedaan dalam prosesnya, terutama kendala, alhamdulillah hal tersebut masih dapat teratasi oleh SMP 163 Jakarta. Cara penilaian pada masa daring kepada siswa yaitu terhadap 4 aspek. Pertama, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kedua, penggunaan kalimat yang efektif. Ketiga, memperhatikan kaidah kebahasaan. Keempat, keselarasan antara judul dan isi. Di sisi lain, memperhatikan tulisan yang rapi dan tanpa coretan. Selain itu, tugas yang diberikan baik berupa tulis dan lisan dapat mempelajari dari materi dan contoh yang sudah diberikan. Dengan begitu, dalam pemberian tugas kepada siswa, guru harus bersikap tegas agar siswa dapat belajar tertib dan disiplin. Upaya yang dilakukan yaitu: pertama, mengajak siswa untuk aktif berinteraksi selama pembelajaran.
Kedua, memberikan penghargaan kepada anak yang nilainya bagus. Ketiga, menerapkan beberapa model pembelajaran. Sekian pemaparan hasil observasi mengenai PLP 1 dari saya. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada UPT PLP FIPU Hamka yang telah memfasilitasi saya dan teman-teman semester 5 untuk melaksanakan PLP 1. Terima kasih banyak kepada SMP Negeri 163 Jakarta karena telah memberikan izin kelompok saya sebagai tempat observasi PLP 1. Terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Anda Sri Triana Purwaningrum selaku Kepala Sekolah dan Ibu Dr. Anda Sri Haryanti selaku Guru Pamong Bahasa Indonesia sebagai kedua narasumber kelompok saya mengenai PLP 1. Terima kasih banyak kepada Ibu Profesor Dr. Prema Gustianti M. Hum selaku dosen pembimbing lapangan yang telah membimbing PLP 1 kelompok saya. Terima kasih banyak kepada keenam rekan kelompok saya karena telah bertahan dan berjuang bersama-sama untuk menyelesaikan tugas PLP 1 ini dengan semaksimal mungkin. Serta para penonton video PLP 1 saya yang telah menyaksikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Kami dari kelompok PLP 1 PBSI Hamka dari SMP Negeri 163 Jakarta.